خالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكبير ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Setelah sebelumnya kita tidak siaran live ya, dan kita beberapa mengulang. Harapannya dengan diri trigger untuk mengulang yang sudah kita pelajari, setiap masing-masing kita itu mengulang. Jangan belajar sudah tutup selesai, sadaqallah sudah selesai, tapi tidak diamalkan, tidak diulang, tidak dimurojaah, tidak akan hidup ilmu itu kalau tidak dimurojaah. Maka dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Kita bersyukur beberapa di antara kita sudah mulai dia mau memperbaiki dirinya, terus mau meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan kedekatannya kepada Al-Quran. Sebagaimana kita bercerita tentang Sayyidina Yusuf alaihissalam, ada Yusuf kecil diambil sama as-sayyarah, sama ada sekelompok kafilah. Matiin satu. Ada sekelompok kafilah, terus dijual. Sayyidina Yusuf dijual, dan yang beli adalah siapa? Al-Aziz. Siapa itu? Perdana Menteri di Mesir. Kenapa tidak as-sayyarah itu saja yang memiliki Yusuf? Itu sudah kita bahas itu. Kata ulama apa? Karena ketidaksamaan levelnya itu. Tidak sama levelnya antara level Sayyidina Yusuf dengan kafilah itu. Dengan beberapa orang yang disebut dalam Al-Quran, waja'at sayyarah farsal waridahum fadla dalwah. Tidak sama. Maka seseorang dengan level tinggi dia akan mencari yang level tinggi juga. Maka kata Allah, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik untuk yang baik-baik, laki-laki. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Wal khabithatu lil khabithin. Perempuan-perempuan yang kotor untuk laki-laki yang kotor. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki kotor untuk perempuan-perempuan kotor. Maka kita sudah bercerita juga ada seorang nenek yang membeli dengan beberapa pintal kain, beberapa pintal ikatan tali. Diejek-ejek nenek itu, tak akan mungkin anak ini seharga segitu. Anak ini berharga besar, makanya beli Al-Aziz. Apa kata nenek itu? Aku ingin orang-orang tahu, aku ingin musuh-musuhku tahu, aku ingin semua orang tahu bahwa aku pernah ingin memiliki anak ini.
walaupun aku nggak mampu membelinya. Itu namanya niat. Kalau niat yang benar, niat yang jujur, sudah diletakkan dia itu bersama sesuatu yang ingin ditujunya walaupun dia belum sampai itu. Nah, beberapa di antara kita masih menyedihkan itu. Masih menyedihkan. Sudah tahu dia itu belum layak untuk memikul kalamullah, tidak ditingkatkan itu kecintaannya, tidak ditingkatkan itu keimanannya, kebersihan dirinya, nggak banyak bertobat. Sehingga apa? Nggak lama orang-orang seperti itu nanti akan terdepak nanti itu. Tidak akan lama orang itu akan terpental dari lingkaran-lingkaran orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu. Tunggu aja. Maka agar kita dipilih oleh Allah menjadi sabiq bil khairat, thumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Quran ini, kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kan di antara mereka ada yang faminhum zalimun li nafsihi, zalim terhadap diri, sudah dipilih nggak mau diangkat oleh Allah, nggak mau, dia mau tetap di muka bumi, dia mau tetap di tanah. Yang namanya tanah itu setinggi-tinggi tanah masih tinggi langit. Coba kita tinggi nggak di sini? Tinggi kan? Ada tanah di bawah. Ada kan tanah di bawah? Sama kita tinggi, makanya ada orang itu takut mau ke tempat kita karena mendaki itu. Setinggi-tinggi tanah kita ini masih tinggi langit. Dia mau tetap di tanah itu. Beberapa di antara orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, kata Allah, pengen tetap dia itu di tanah, mengikuti hawa nafsunya itu. Ada juga yang muqtasid, seimbang, kadang rajin, kadang males, kadang mengulang hafalan, kadang nggak mengulang hafalan. Hafalannya kadang hilang, balik lagi, hilang, balik lagi, hilang, balik lagi, begitu terus. Ada yang sabiq bil khairat, dia bersegera, dia menang, dia sampai sebelum orang lain sampai. Orang baru mau niat bacaan dalam sholat, dia sudah membaca hafalan dalam sholat itu, dalam tahajudnya, dalam sholat wajibnya dia baca itu. Maka ada namanya Syekh Yusri Rusdi itu, dari Mesir Al-Hasan, keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, keturunan Rasul, dokter ahli bedah, ngafal Quran dengan 10 qiraah. Dokter ahli bedah ngafal Quran 10 qiraah. Dia ngulang-ngulang terus, hafalannya dibaca waktu sholat, dibaca waktu sholat wajib, sholat sunnah, dibaca, dikhatamkan terus itu. Terus dia juga mensyarah 6 kitab hadis bersanad sampai ke Rasul. Dokter ahli bedah itu. Kita apa coba? Kita bukan siapa-siapa. Secara duniawi bukan siapa-siapa. Maksudnya kita dokter bukan, pengusaha bukan. Kita santri. Nggak mau juga. Kalah juga sama beliau. Coba, saking lemahnya diri kita itu. Nggak mau berubah, selesai. Diinjak-injak kita, ketawa-ketawain kita sama setan, sama korin kita itu. Diketawa-ketawain kita, diejek-ejek kita. Bahkan syaitanul insani khadhu'la, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan itu. Setan itu mengejek-ejek, menghina manusia itu. Makanya dia kalau kita nguap bersuara begitu, diketawa-ketawain itu kita itu. Kita aja nggak dengar. Kapan-kapan lah coba nanti didengarkan oleh Allah baru tahu rasa. Tapi kalaupun nggak dengar, kita percaya apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, makanya ada orang-orang yang dia itu sudah tahu dia lemah. Misalnya ada Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullah. Sayyidina Uwais, dia tahu dia lemah, dia nggak mampu memikul anak kambing, dia nggak mampu memikul kambing, dia nggak mampu memikul ibunya waktu ibunya mau naik haji. Dia tahu dia nggak punya duit untuk nyewa kendaraan. Dia tahu satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk kondisi dirinya adalah dia gendong ibunya. Dia tahu dia nggak kuat. Apa yang dilakukan sama beliau? Beli anak lembu waktu kecil, turun naik gunung, diketawain orang.
Dia punya tujuan. Bagi dia, sesuatu yang ingin dia capai itu yang penting. Orang lain mau ngetawain, orang lain mau mengejek, menghina, tidak jadi soal bagi dia itu. Jelas sekali. Makanya di langit terkenal namanya itu. Di bumi nggak terkenal. Orang nggak tahu waktu dia duduk. Kalau kita baca di kitab misalnya Syiar Alam Nubala itu, karya Imam Az-Zahabi itu, di sana itu diceritakan itu bagaimana beliau itu nggak terkenal, dia datang terus ngasih nasihat masuk ke hati kami, kata para tabi'in itu. Masuk dia nasihatin kami itu. Kenapa? Dia sudah jelas dia mau menggapai ridho Allah, bukan mau menggapai ridho manusia. Sama temannya dia ejek-ejek, mana lama nggak main bola, lama ngaji apa segala macam, dia ejek-ejek, entahlah gimana teknisnya itu. Akhirnya ninggalkan ngaji, milih temannya. Nah, orang-orang yang seperti ini rugi nanti. Maka dia jelas sekali, Sayyidina Uwais Al-Qarni itu. Bahkan orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, minta doa kepada beliau itu. Jelas sekali tabi'in yang terbaik. Dia jelas sekali, dia nggak mampu itu, akhirnya dia pikul. Kita sudah tahu kita nggak mampu pikul Al-Quran. Aneh tahu, aneh nggak mampu pikul Al-Quran, nggak mampu belajar sendiri, nggak menghafal sendiri, nggak mampu. Cari guru. Guru juga jangan guru sembarangan, aneh tes dulu. Setiap guru ketemu guru tuh aneh tes dulu. Aneh tes dulu. Satu-satu dites. Oh, yang ini cocok, berguru ke sana. Salah guru, selesai kita itu. Kita merasa kita tinggi, ternyata kita seperti asap, mengangkat dirinya tinggi-tinggi tapi dia hina dina, bau. Ada yang mau dekat-dekat dengan asap. Kalau ada asap kita menjauh, wah orang protes, orang bakar sampah protes, kenapa? Asap bau. Tapi dia mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Tapi kalau kita tahu diri, kita tawadhu, nanti kita seperti bintang ke bintang. Dilihat oleh orang, dipikir orang itu, bintang itu di bawah kakinya, dia lihat bintang itu di sungai, atau dia lihat di cermin, lihat di air. Dia pikir bintang itu di bawah kakinya, ternyata di atas tinggi itu. Itulah orang yang merendah itu. Maka orang-orang seperti itu dia nggak percaya, dia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan menghafalkan Quran untuk semua orang, nggak wajib, karena Allah sendiri yang menjaganya itu. Maka dia dikasih pilihan, dia dikasih tahu oleh Allah melalui Rasulnya itu siapa yang menghafal Quran, ini balasannya, ini kita udah semua bahas itu. Maka kira-kira ada orang yang mau mengambil beban itu, ada yang orang mau mengambil peran itu, walaupun itu nggak wajib bagi dirinya. Nah, kira-kira Allah senang nggak itu? Dia dikasih pilihan, kamu bahkan nggak berdosa, kamu nggak ngafal Quran itu, tapi dia mau mengambil itu, mau susah-susah dia. Kira-kira Allah cinta nggak? Ada orang dikasih pilihan oleh Allah, mau beramal soleh atau mau bermaksiat. Dia kalau beramal soleh diganjar pahala, kalau dia bermaksiat dia diganjar dosa. Dia pilih melakukan maksiat, maka dia berdosa, nanti akan diazab baik di dunia maupun di akhirat. Ini ada orang yang beramal soleh, dia beramal soleh, dia diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini akan dicintai oleh Allah karena dia bebas pilih dia mau ngerjain amal soleh atau mau bermaksiat. Sekarang misalnya aneh tadi nggak ada, capek sekali, lelah sekali, dari kemarin sibuk bolak-balik, terus ada teman kantor sakit, aneh jengok, nggak sempat akhirnya datang ke sini. Ada beberapa yang mau setoran, aneh nggak bisa datang ke sini, percuma aja nanti dari setoran sambil ngantuk-ngantuk, nggak bagus juga. Ada yang mengaji, ada yang nggak mengaji. Kira-kira aneh lebih cinta ke yang mengaji apa yang nggak mengaji? Kira-kira setan lebih senang ke yang mengaji atau yang nggak mengaji kira-kira? Nah, maka kata Allah itu fa'tabiru ya ulil absar. Maka bagi orang-orang yang punya mata hati, ambil pelajaran.
ambil pelajaran. Ya, jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan penuh harap mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikutnya yang setia, semampu kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan apa yang beliau sudah amalkan, mengikuti sunnah beliau, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Setiap saat kita baca Al-Quran, pagi, petang, siang, malam. Kalaupun kita nggak baca, kita sedang amalkan. Misal kita sedang dalam peran misalnya membantu orang tua kita, entahlah berjualan atau misalnya cuci piring atau baju segala macam. Mungkin kita nggak ngaji, tapi kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengaji juga, tapi bukan dalam bentuk suara, dalam bentuk praktek. Itu lebih bagus dibanding kita ngaji aja tidak mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya baca aja pakai mulut itu. Kita banyak harta, kita tumpuk-tumpuk aja, kita simpan, nggak kita sedekahkan. Ada orang minta bantuan, kita nggak bantu. Saya berdoa, saya mau ngaji. Nah itu nggak bagus, bukan akhlak Al-Quran itu. Maka orang-orang seperti itu tertipu dia. Tapi kalau misalnya bisa, bagaimana? Kita mengamalkan juga, ngaji juga. Mulut kita pakai untuk baca, telinga kita pakai untuk dengar, mata kita untuk kita lihat, semua anggota tubuh kita untuk kita praktekkan. Sehingga walaupun misalnya kita lagi sibuk, misalnya suatu waktu, karena kan kita hidup di dunia ini ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi secara fisik kita itu. Maka dalam kita melakukan aktivitas itu kita niatkan sedang mengamalkan Al-Quran. Dan juga mobil khusus nih kepada guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'anallahu bi'ilmi asrari fid dharain. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah itu, saya berkunjung ke makamnya Imam An-Nawawi. Dari dalam kuburnya itu tumbuh pohon, kata beliau itu. Jadi dalam kuburnya itu tumbuh pohon. Dan saya baca kitab, kata Syekh Ali Jum'ah itu mufti Mesir. Saya baca kitab, saya temukan bahwa ciri wali Allah yang besar itu, ciri wali Allah dan wali Allah yang besar itu akan tumbuh-tumbuhan itu dari kuburnya itu. Nah berarti Imam An-Nawawi ini wali besar. Nah maka kita belajar dari beliau. Kitabnya itu kita baca, kita amalkan semampu kita. Maka kalau misalnya kita berdoa nanti, kita bertawasul kepada Allah, pakai wasilah melalui perantara orang-orang yang mulia, melalui perantara Rasul, melalui perantara Imam An-Nawawi, misalnya Imam Asy-Syafi'i. Mulia mana Imam An-Nawawi sama Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i kata ulama, beliau mujtahid. Imam Asy-Syafi'i mujtahid. Kalau Imam An-Nawawi belum, nggak sampai derajatnya seperti Imam Asy-Syafi'i, tapi nggak apa-apa kita minta juga Imam Asy-Syafi'i melalui perantara wasilah Imam Asy-Syafi'i, melalui perantara Imam An-Nawawi. Kenapa nggak kita langsung aja minta? Kita langsung juga minta, tapi mungkin Allah marah sama kita. Mungkin kita melakukan maksiat yang kita sadar maupun nggak sadar, belum bertobat. Maka kita bertawasul melalui orang-orang soleh, Nabi Muhammad SAW misalnya, Imam An-Nawawi misalnya, supaya kita ini semakin diperbaiki oleh Allah. Kita langsung aja berdoa. Iya, silahkan berdoa. Misalnya makan makanannya haram, mulutnya nggak dijaga, ngatain orang, matanya nggak dijaga, ngelihat yang haram, telinganya nggak dijaga, ada teman ngomong kotor nggak bertobat, mulutnya juga ngomong kotor. Coba bagaimana mau dikabul oleh Allah coba? Nah maka kita bertawasul. Nah insya Allah kita lanjutkan sedikit saja bahasan kitab ini, karena ada beberapa yang minta tolong ke kita untuk didoakan. Sebentar saja. Sudah buka semua kitabnya? Faslun. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ilmi al-asrar fid dharain. Faslun, yanbaghi lil qari' idza ibtada min wasat as-surah aw waqafa ala ghairi akhiriha
ay yabtadi'a min awalil kalam al-murtabit ba'duhu bi ba'd. Pasal yang menjelaskan bahwa sudah sepatutnya bagi seorang pembaca Al-Quran kalau dia memulai bacaan dari tengah surah, atau kalau dia berhenti pada tengah surah, atau dia berhenti bukan pada akhir surah tersebut, hendaknya dia memulai membaca itu dengan sebuah ayat yang maknanya itu nanti ada hubungannya. Selesaikan dulu kalamnya, maka kita mulai lagi. Nah, sampai sini jelas. Nanti dikasih tahu contohnya bagaimana. Ya, jangan asal berhenti, jangan asal baca mulai. Tapi kita harus mulai dengan kalam yang usahakan nggak ada hubungannya dengan, jangan tanggung gitu, nggak ada hubungannya dengan sebelumnya itu. Ya, nanti kita bahas detailnya. Wa kadzalika idza waqafa ay yaqifa 'alal kalam al-murtabit. Nah, tadi sudah jelaskan. Wa indal intiha'il kalam wala yataqayyadu fi ibtida' wala fil waqf bil ajza' wal ahzab wal i'shar fa innaha qad takunu fi wasatil kalam al-murtabit bil kalam kal juz'il ladzi fi qouli ta'ala. Nah, jadi jangan juga kita memastikan berhenti bacaan kita itu pada misalnya akhir juz atau akhir hizb. Hizb sudah tahu ya. Ini dibagi-bagi oleh ada namanya Imam Mujahid, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namanya Imam Mujahid, beliau menghitung satu persatu. Ini dihitung 1 2 3 4 5, dihitung per huruf. Ditaruh, oh ini juz 1, hitung lagi, oh ini juz 2 sampai 30. Supaya apa? Supaya orang itu enak nanti itu bisa menyelesaikan 30 juz dalam bulan Ramadan. Nah, itu Imam Mujahid. Imam Mujahid. Bagaimana yang sunnahnya, yang benar-benar sunnah, yang benar-benar ya sampai selesai. Repot juga kalau misalnya orang yang baru mau ngaji, kita bid'ah kan nggak boleh berhenti di akhir surah. Misalnya kita marah-marahin, mau baca alif lam mim, dia mau sampai faghfir lana ini fansurna 'alal qaumil kafirin, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nggak kuat lah dia. Orang dia syukur aja baca satu halaman udah syukur itu, udah terima ini, dia bersyukur sekali, dia udah bangga sekali rasanya baca satu halaman aja itu. Mau mulai di Al-Baqarah, nggak mulai di Al-Baqarah. Nah, maka boleh berhenti pada pertengahan surah, tapi usahakan katanya itu, kalimatnya itu jangan yang ada hubungannya. Jelas ya? Kenapa dibagi juz oleh tadi Imam Mujahid, muridnya Imam Abdullah bin Abbas? Karena supaya memudahkan orang. Nah, tapi nggak boleh kata Imam Nawawi berhenti pada patokan akhir surah atau akhir hizb atau 1/10 ataupun yang selainnya. Kalau misalnya ada perkataan yang masih terkait. Ini contohnya. Misalnya di juz 12 ke juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu awal juz 13. Jadi kita jangan berhenti yang di sebelumnya. Misalnya kita berhenti di mana? Qalatim apa kata ini tuh? Qalatim razul aziz al-ana hasas al-haqq wa ana rawattu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal qa'inin. Berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Lanjutkan dulu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Berhenti sana, boleh silahkan. Tapi jangan berhenti innallaha la yahdi kaidal kha'inin. Itu salah satu contoh. Atau misalnya wal muhsanatu minan nisa. Nah, kan kita baca Hurrimat. Makanya kemarin aneh subuh itu rada panjang. Karena kalau mau berhenti sebelum Hurrimat terlalu pendek. Mau berhenti setelah Hurrimat nggak boleh. Sedangkan ilmu harus diamalkan. Maka aneh langsung masuk lagi wal muhsanat itu. Setelah Hurrimat masuk wal muhsanat. Wal muhsanat itu apa artinya?
wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum istri orang. Wal muhsanat diharamkan juga nikah ini istri orang. Jadi kalau kita baca begitu aja nanti ada orang yang salah paham, hurrimat dilihat satu-satu. Enggak ada istri orang boleh apa dinikahin istri orang? Enggak boleh juga. Makanya harus diselesaikan. Dan kalau kita baca hurrimat alaikum ummahatukum diharamkan ibu-ibumu, maksudnya diharamkan apa? Dimakan. Apa dinikahin? Nah, dinikahin. Kalau hurrimat alaikum maitatu hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir diharamkan mayat, daging babi, darah dan lain-lain itu diharamkan untuk apa? Dimakan. Disuruh akal dipakai itu. Oh, yang satu diharamkan untuk dinikahi, yang satu diharamkan untuk dimakan, contohnya itu. Nggak ada di sana diharamkan ada bentuk al-akal, makan, nggak ada. Atau nikah, nggak ada. Tapi kita pakai akal aja. Masa ibu mau dimakan gitu, anak mau dimakan. Masa daging babi mau dinikah? Enggak kan? Nah gitu kira-kira. Dan ini ada banyak ya. Misalnya di ada banyak, nanti kita bisa baca sendiri. Di sana ada famakana jawab qaumihi, misalnya di Quran surah Nahl di akhir juz 19 masuk ke 20 tuh. Itu tentang Lut. Tentang Nabi Lut, enggak selesai dia itu. Walutun idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Lanjut ke juz 20 famakana jawab qaumi. Kalau kita berhenti di sana aja enggak famakana jawab qaumi enggak pas. Makanya aneh di sini itu rada sedikit beda dengan yang di Ustaz Abdurrahim enggak pakai terjemah itu. Kalau aneh pakai terjemah. Di sini itu menyarankan yang pakai terjemah supaya apa? Supaya kita setidaknya kita melihat, oh ini maknanya ini. Gitu. Ya, jelas. Ini ada banyak nih. Ada contohnya di juz 21 ke 22, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Sebelumnya ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Sampai selesai itu jangan berhenti di sana. Selesaikan dulu sampai habis. Makanya yang aman itu berhenti di satu ruku'. Ain itu ruku'. Nah, itu yang bagian terkecil itu. Nah, berhenti aja di sana, itu aman. Ya. Ada banyak nih. Ada banyak, nanti bisa dibaca satu persatu. Itu beberapa contohnya seperti itu. Nah, contohnya juga qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw, ya kan? Kan? Mesti aneh baca dari sana. Kalau misalnya antum store setengah juz atau juz 3 itu kan di Quran surah Al-Imran, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zawjun mutahhara wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Enggak boleh berhenti di sana, lanjutkan lagi, ya kan? Ya enggak, benar enggak kemarin? Ada beberapa orang yang aneh bilang, jangan berhenti di sana, lanjutkan lagi. Alladzi yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sebenarnya jangan berhenti di sana juga. Tapi belum hafal, ya sudah enggak apa-apa. Uzur belum hafal. Jelas ya? Ini ada banyak nih, ada di juz 2 juga. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nanti dibaca, diingatkan satu persatu. Ini beberapa contoh saja. Yang mirip-mirip seperti itu juga sama. Maka kata Imam Malik, faqul hadza wa shibhuhu. Seperti yang di ayat-ayat ini tadi dijelaskan beberapa sebagian, dan yang mirip-miripnya enggak boleh. Allah ya betada bihi wala yaqfa alaih. Jangan mulai dari sana, jangan berhenti di sana. Jelas ya? Jelas? Semua jelas? Jelas enggak? Jelas semua? Nanti baca. Kalau enggak ngerti, tanya nanti. Fa innahu mu'allaqun bima qablahu, karena terkait dengan yang sebelumnya itu. Wala yaghtarrul insan bi kathratil fa'ilin lahu minal qurra'il ladzi la yura'una hadhil adab wa la yufakkiruna fi hadhil ma'ani. Jangan sampai kita itu karena ngelihat orang berhenti di sana kita ikut-ikutan. Ya, jangan begitu. Orang-orang itu tidak terlalu memperhatikan adab, tidak memikirkan makna-maknanya, maka kita jangan ikut-ikutin itu. Tapi kita ikutin yang benar. Wal yumtathil ma rawahu al-Hakim Abu Abdullah bi isnadihi
An Sayyidil Jalil Al-Fadail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, dan hendaknya kita mengerjakan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah dari ustadznya, dari tuan yang mulia namanya Imam Fadail bin Iyad, mudah-mudahan Allah meridhoinya, tabi'in, gurunya Imam Asy-Syafi'i, mantan penyamun, mantan preman. Mending begitu daripada mantan hafiz, daripada mantan ustadz, mending jadi mantan preman. La tastawhish turuqul huda liqillati ahliha wala taghtaranna bikathratil halikin wala yadurruka qillatus salikin. Jangan sampai kita itu meninggalkan kebaikan karena sedikit yang mengerjakannya. Nggak ada orang yang ngerjain, sudah kita tinggalin aja. Jangan juga kita menjadi ini ngikutin orang-orang yang banyak. Walaupun jangan juga kita mengikuti orang-orang yang rusak walaupun banyak yang ngerjainnya. Jangan juga membuat kita sempit hati kita, membuat kita merasa nggak enak karena sedikit orang yang mengerjakan amal soleh itu. Ada sebenarnya salah satu sunnah itu yang mungkin salah satu di antara orang di sini aja nggak pernah melakukannya itu. Jadi waktu sebelum sholat subuh tuh berbaring menghadap kanan, tangan begini, terus ada baca doa. Jadi berbaring itu ingat-ingat mati, terus kita minta kepada Allah untuk diberikan husnul khotimah. Pasti belum ada yang ngerjain itu. Satu orang pun pasti belum, sekali pun belum, ya kan? Nah, itu salah satu contohnya itu. Kalau kita sudah tahu dikit yang kerjain aja, nggak apa-apa. Kerjain aja. Jangan misalnya ngelihat temennya manjangin kuku, wah kayaknya keren juga tuh main kuku. Udah potong belum? Udah potong belum? Belum. Potong habis ini. Setan itu sembunyi di kuku-kuku yang panjang. Dipotong. Ngelihat, wah kayaknya keren juga tuh. Akhirnya manjangin kuku. Manjang rambut di sini nggak apa-apa, tapi nanti niatnya apa dulu? Biar ganteng. Lihat artis Korea, awas siapa yang mengikuti satu kaum dia termasuk darinya. Dipotong, dirapikan rambutnya itu. Kalau misalnya mau ini silahkan, nggak apa-apa, asal rapi aja. Pasti pulang ke rumah dimarahin gurunya, terbalik gitu. Gurunya terbalik, rambutnya panjang dibiarin. Nah, kira-kira seperti itu. Oleh hadzal ma'na qala ulama qira'atu suratin qasiratin bikamaliha afdal min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadril qasirah. Itulah sebabnya atas dasar ini maka ulama mengatakan membaca surah yang pendek sempurna bacanya, misalnya satu surah Ikhlas atau satu surah Al-Falaq atau satu surah apa aja, misalnya At-Takatsur misalnya, sempurna tapi baca dia dari awal sampai akhir, itu lebih afdol dibanding kita baca panjang-panjang tapi kadarnya sedikit pendek. Misal kita baca satu halaman surah Al-Baqarah, itu masih lebih baguslah kita baca surah misalnya Al-Kafirun, kalau itu kan jelas ya seperempat, atau misalnya yang nggak disebutkan misalnya surah Al-Fil misalnya, atau surah Al-Quraisy. Lebih baik baca satu surah Al-Quraisy dibanding satu Al-Baqarah panjang itu. Kenapa kita mengamalkan itu? Karena kita mau mengamalkan yang lain. Kita mau belajar untuk menghatamkan Al-Quran, mengikuti sunnah guru-guru kita yang menghatamkan Al-Quran dalam sholat wajib dan juga dalam sholat sunnah, wabil khusus dalam tahajud. Kita mau mengamalkan itu karena kita penghafal Al-Quran. Tapi kalau misalnya ditanya mana afdol, iya afdol baca satu surah itu. Tapi kita kalau misalnya baca surah pendek terus, wassalam itu hafalannya itu. Apalagi nanti udah selesai dari sini itu. Nggak diamalkan, nggak ngikutin sunnah guru-guru kita menghatamkan dalam sholat wajib. Kalau kita diperintahkan atau diamanahkan menjadi imam, alamat itu hafalannya itu sudah wassalam itu, sudah bercerai dengan dirinya itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Fa innahu qad yakhfa al-irtibatu ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Nah, makanya tadi itu yang Anda jelaskan mungkin berbeda sebagian orang dan sebagian lain.
Maka kalau kita mengikuti sunnah guru-guru kita khatamkan dalam sholat. Bukan dengan melihat mushaf, kita baca di sini mushaf, taruh di depan kita. Bukan berarti yang kata Rasul, beruntung orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, menjadikan imam. Bukan berarti kita depan di sini kita baca begitu, enggak. Kita kan di dalam dada. Kita berusaha masukkan Al-Quran dalam dada. Wah, Ustadz misalnya, atau ini naruh Al-Quran di belakang. Bukan maksudnya di belakang itu, maksudnya adalah kita tidak mengikuti apa yang kalimat-kalimat di sana, perintah-perintah, larang-larang di sana, kita tidak mengindahkan. Tapi kalau hafalan, hafal, makanya siapkan dulu. Lama-lama lancar nanti. Kalau kita berusaha, awalnya susah itu, harus baca dulu, mungkin sampai 10 kali, 20 kali ngimam itu baru lancar. Nanti asal ini aja, baca aja sebentar. Mudah-mudahan bisa itu baca. Ya setidaknya bisa baca dari atas sampai bawah lah. Kalau enggak, berat, memang berat. Apalagi nanti jadi ustadz misalnya. Waduh, harus ceramah, harus ngimam lagi, berat. Ya enggak apa-apa. Memang kita memilih jalan yang berat supaya nanti di akhirat jalan kita ringan. Waqat rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah ibn Abi Hudzail, diriwayatkan dari Abu Dawud dari isnadnya dari Abdullah bin Abi Hudzail at-tabi'in al-ma'ruf radhiyallahu an, seorang tabi'in yang sangat terkenal sekali radhiyallahu an. Beliau berkata, kanu yakrahuna ay yaqra'u ba'd al-ayat wa yatraku ba'daha. Beliau membenci membaca sebagian ayat, ninggalin sebagian lagi. Makanya kita mendengar kisahnya Abbad bin Bishr radhiyallahu an, lebih baik aku mati daripada aku harus memutuskan bacaan surah Al-Fatihah, surah Al-Kahfiku, kata beliau itu. Maka Rasul baca surah Al-Baqarah, wah kayaknya sampai 100. Lanjut, habis itu. Habis itu masuk surah An-Nisa. Habis itu apa? Wah kayaknya berhenti. Lanjut sampai selesai. Wah kayaknya berhenti. Lanjut lagi surah Ali Imran. Habis itu lanjut lagi. Dulu kan An-Nisa dulu baru Ali Imran. Waktu dulu itu. Habis itu ternyata lanjut lagi Al-Maidah sampai habis dibaca. Itu sunnahnya begitu. Maka kalau kita bisa baca, habiskan. Kalau nggak bisa, daripada kita wah nanti ini nggak apa namanya, nggak sunnah, berhenti aja lah. Dan baru baca dikit. Habis itu nggak baca lagi. Nyari-nyari waktu untuk baca misalnya surah Ali Imran rada panjang, baca surah An-Nisa rada panjang. Wah ini kayaknya nggak cukup waktunya. Aneh baca surah An-Nisa. Udahlah nanti aja. Akhirnya nanti lama-lama hilang hafalannya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalnya di satu ayat, kadang-kadang masih bingung, misalnya kayak dalam di istighfar, kalau ada misalnya itu kan nggak kuat. Misalkan ada nastawatu syayatin. Nah, itu baliknya kemana? Kalau ada idalah kan artinya kayak sudah terus. Oh, nah itu nanti itu di dalam tajwid kita belajar namanya waqaf ibtida. Waqaf itu kita berhenti, ibtida itu kita mulai baca lagi satu ayat dalam satu ayat itu. Nah itu ada istilahnya waqaf yang bagus, yang hasan, ada yang qabih, ada yang buruk. Nah yang bagus itu adalah sempurna, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada kata kerjanya, ada objeknya. Itu dia sempurna, itu satu kalimat itu sempurna. Nah kalau yang itu nanti harus talaki. Nanti pas majukannya atau nanti tunjukin ayatnya di sini Jak berhentinya, di sini Jak lanjut lagi. Kalau nggak kuat di sini berhentinya. Nah gitu. Nah kalau kita baca misalnya satu ayat yang panjang misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh misalnya. Itu harus sampai habis juga. Misal kita diinterupsi sama orang, kita baru di tengah. Misalnya kita sampai wattaqullah wa yu'allimukumullah, dipanggil Gi misalnya, ada apa? Nah, ada apa itu pas mulai lagi, jangan wallahu bikulli syai'in alim, ulang lagi ya ayyuhalladzina amanu. Makanya bereskan dulu sampai wallahu bikulli syai'in alim. Nah, kebayang kan kalau misalnya sudah mau sampai bawah, aduh, ada yang ngajak ngobrol, ulang lagi harus dari atas itu. Nanti pas sampai tengah, ada yang ngajak ngobrol lagi, ulang lagi. Disempurnakan dulu satu ayat itu habis, baru nanti kalau misalnya ada yang butuh, nah silakan. Begitu aja. Nanti di talaki sampai mana, berhenti di sini, nggak kuat di sini, napasnya sampai mana misalnya. Makanya kalau yang di sini Quran waqaf tidak lumayan bagus juga. Itu ya, kita cukupkan dulu dengan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemahaman, kasih kita ilmu yang bermanfaat, masuk meresap ke dalam dada ini, kita amalkan. Jangan cuman berhenti sampai di lisan, berhenti sampai di telinga aja. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي رضيت عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا الله إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين سلام على المرسلين سلام على المرسلين سلام على أولياء الله الصالحين والشهداء والصالحين وأئمة القرآن الكريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11/4 ya. Mau sekarang atau besok aja doanya? Udah 11/4.